Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Dewan Nyeri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Maulidina Malikal Mulki. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Desa Sarwodadi, Kecamatan Pecawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang berjudul Datarota. Kisah ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Banjarnegara Jilid 1 dan ditulis oleh Parijem, lalu diterbitkan oleh Vidya Publishing pada tahun 2014. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Berikut kisahnya. Di sebuah pedesaan di kaki lereng pegunungan Dieng, hiduplah seorang pemuda bernama Datarota. Sebagaimana pemuda desa pada umumnya, ia menjalani hidupnya sebagai petani dan peternak yang gigih, pantang menyerah, tidak mau berpangku tangan dan suka bekerja keras. Namun di sisi lain, ia memiliki kebiasaan yang sudah melekat dalam hidupnya, yaitu memancing. Hampir semua sungai di kawasan daerahnya sudah ia jelajahi. Sungai Balun, Genting, Tempuran, Panaraban, Sipawon, dan daerah lainnya yang ada di bagian Banjarnegara Utara. Pada suatu hari, ia pergi memancing di sebuah sungai yang dekat dengan Curug Panaraban, yaitu Kedung Sipawon. Wah, ikannya banyak sekali. Langsung saja aku mau mancing. Pasti umpanku langsung disambar. Nah, betul kan? Umpanku langsung disambar. Wah, besar sekali ikannya. Semoga kali ini aku dapat yang lebih besar. Loh, lah apa pancingnya muter-muter ini? Pasti ikannya besar banget. Waduh, susah sekali ditarik ya. Pasti nyangkut. Wah, bagaimana ini? Hari sudah mulai gelap. Tanpa pikir panjang, Datarota masuk ke kedung. Namun aneh teman-teman, bukan dasar sungai yang ia temui, tapi istana megah yang begitu indah. Tiang dan dindingnya terbuat dari emas dan lantainya terbuat dari marmer yang sangat mengkilat. Kemudian Datarota bertemu dengan sang raja di istana. Wahai anak muda, siapakah namamu? Dan ada apa gerangan engkau datang ke istana ini? Hamba Datarota, Paduka. Hamba tidak tahu mengapa hamba ada di sini. Tapi seingat hamba, tadi hamba berenang untuk mengambil kail. Namun, mengapa hamba ada di sini, Paduka? Datarota, ini adalah anakku yang bernama Putri Panaraban. Mendekat dan lihatlah apa yang dialami oleh putriku. Mengapa di mulut sang putri terdapat benang kecil dan umbul, Tuan Raja? Masih ingatkah saat kau memancing? Tanpa disengaja, kailmu terbakar oleh putriku.
Sampai saat ini, kami belum bisa melepaskan kailmu itu. Bisakah kau menolong putriku, Datarota? Akan hamba coba, Paduka. Dengan penuh hati-hati, Datarota mencoba melepaskan kailnya. Ia pun berhasil. Semua yang hadir di kamar sang putri kembali dapat tersenyum lega. Sang raja pun berterima kasih kepada Datarota, kemudian mengajaknya untuk makan malam dan beristirahat. Selain itu, sang raja berjanji akan memberikan hadiah dan memulangkan Datarota. Datarota, terima kasih engkau telah menolong putriku Panarapan. Sesuai janjiku, kau bisa kembali ke rumahmu. Tapi, ada satu permintaan kami. Hentikan kebiasaanmu memancing, Datarota! Jika tidak, kau akan tinggal di sini bersama kami selama-lamanya. Berjanjilah. Baik, Paduka. Hamba tidak akan memancing lagi jika hal ini menyakiti putrimu. Apabila hamba masih tetap pergi memancing, hamba rela tinggal di sini selama-lamanya. Benarkah Datarota? Bagus, bagus. Kami gembira mendengarnya. Kami akan memberimu seekor ikan supaya bisa menjadi sumber penghidupanmu pula. Semoga kau sampai ke rumahmu dengan selamat. Setelah ikan ada di dekapannya, bagaikan kilat, Datarota melesat ke atas. Wush! Tahu-tahu, ia sudah ada di tepi kedung si pawon, teman-teman. Datarota pun bergegas pulang. Sekali. Mbak! Mbak! Aku pulang! Loh, kok Mak gak ada di rumah? Aku taruh di mana kan ini? Nah, di gentong sini saja. Jangan loncat-loncat toh ikan. Lelah sekali hari ini. Karena terlalu capek, Datarota pun tertidur. Tak lama kemudian, emaknya pun datang. Setelah membuka pintu, ia terkejut sekaligus gembira karena melihat Datarota sudah ada di rumah. Emak pun pergi ke dapur lalu memasak. Ia memasak semua yang ada di dapur demi kesukaan Datarota. Karena hari sudah mulai sore, Datarota pun terbangun dan melakukan aktivitasnya, yaitu beribadah. Setelah beribadah, ia melanjutkannya dengan membaca buku-buku koleksinya. Yalah Rota, kamu itu dari kemarin kerjaannya kok cuma mancing baca. Jangan salah, Mak. Dengan membaca, Rota jadi tahu ilmu mancing. Siapa tahu besok kalau Rota gede jadi menteri perikanan. Iya kan, teman-teman? Amin, semoga tercapai ya Rota. Wes, sekarang makan dulu sana. Emak sudah masak makanan kesukaanmu. Wah, bener, Mak. Boleh, pasti enak makanannya. Ikan? Jangan-jangan ikanku? Waduh!
Aduh, Mak, kenapa harus dimasak ikannya? Mati aku, mati. Mak kaget mendengar teriakan Datarota. Ia pun bergegas pergi ke dapur dan melihat Datarota yang sedang kebingungan. Kemudian Datarota menceritakan semua apa yang sudah dialaminya. Mak pun merasa khawatir dan berpesan kepada Datarota agar Datarota menepati janjinya. Hari-hari terus berganti, minggu berganti bulan. Tak terasa jika sudah 3 bulan berlalu. Datarota merasa jenuh dan timbul keinginannya untuk memancing. Ia sudah berpamitan dengan emaknya. Emaknya tidak mengizinkan karena Datarota sudah berjanji untuk tidak memancing lagi. Tapi Datarota tidak menghiraukannya. Ia tetap pergi memancing. Tak disadarinya, kaki Datarota melangkah ke kedung si pawon. Ia melihat ikan-ikan berenang. Tanpa pikir panjang, Datarota melemparkan kailnya. Hari sudah semakin sore, Datarota tidak kunjung pulang. Mak pun merasa khawatir dan ia mencari Datarota hingga ke gedung si pawon. Ngercah bagus anakku sing tak tresnani, ayo ndang baliyo ojo gawe trenyong ati. Datarota, Rota, dimana? Ini kan sarung milik Datarota. Rota, di mana kamu, Nak? Aku di sini, Mak. Rota, kau berubah menjadi ikan, Nak. Aku minta maaf, Mak, karena aku telah melanggar janji dan tidak menghiraukanmu. Mak kan sudah memperingatkanmu, Rota. Mengapa kau tidak menghiraukan makmu ini, Nak? Aku minta maaf, Mak. Sekarang aku harus memenuhi janjiku kepada sang raja. Aku pamit, Mak. Selamat tinggal, Mak. Rota, tunggu dulu, Nak. Ayo pulang bersama makmu ini, Nak. Rota. Mak ikhlas, Rota. Mak percaya jika kamu akan bahagia bersama mereka. Kejadian ini akan menjadi pengingat. Jika kita sudah berjanji, maka harus ditepati. Jika tidak, besar akibatnya. Datarota! Nah teman-teman, demikian cerita Datarota. Asik kan? Jangan lupa budayakan membaca ya teman-teman. Salam literasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay.